Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meskipun Hanli tidak dapat mendengar transmisi suara dari Yu Kuohai dan yang lainnya, dia secara kasar dapat menebak isi transmisi suara tersebut dengan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam membuat rencana melawan orang lain. Pikirannya berputar sedikit, tetapi dia secara alami tidak mengungkapkan apapun di wajahnya. Dia hanya melihat sekeliling seolah sedang memikirkan sesuatu. Adegan ini secara alami jatuh ke mata Penatua Yang dan Yu Kuohai. Keduanya bertukar pandang diam-diam dan menatap Hanli lagi. Rekan Taois, saya ingin tahu apakah Anda dapat menunjukkan jalan yang jelas sehingga saya dapat pergi. Saya sebenarnya memiliki beberapa hal mendesak yang harus saya tangani, kata Hanli dengan sengaja. Haha, kenapa kamu terburu-buru, rekan Si? Sejujurnya, keberuntunganmu telah tiba. Tempat yang Anda masuki secara keliru adalah alam rahasia surgawi, dan ada banyak peluang dan harta karun di dalamnya. Selama kamu mengikuti kami, kamu pasti bisa mendapatkan sesuatu, kata Yu Kuohai dengan senyum cerah di wajahnya. Apa, alam rahasia surgawi? Apakah Anda merujuk ke tempat ini? Saya bertanya-tanya mengapa tempat ini terlihat sedikit tidak biasa. Suara Hanli tiba-tiba naik, dan dia tampak sangat terkejut. Iya, ini adalah alam rahasia surgawi dari Dewa Surgawi Taisui, yang merupakan surgawi sejati di alam surga yang maha kuasa. Rekan Si bisa tersandung ke Immortal Mansion secara kebetulan. Mungkin ini adalah kesempatan besar yang ditakdirkan untuk terjadi. Anda tidak boleh melewatkannya. Yu Kuohai terus menyemangati Simu dengan tulus dan sepenuh hati. Iya, kami datang dari seluruh dunia, dan kami semua adalah rekan pembudidaya dari sekte terkenal. Ini takdir kita bertemu. Mengapa kita tidak menjelajahi alam rahasia surgawi ini bersama-sama? Mungkin kita bisa menemukan peluang besar. Master Fu juga berkata sambil tersenyum. Hanli mendengarkan kata-kata keduanya dan mencibir di dalam hatinya. Jika bukan karena dia sudah tahu apa yang mereka berdua pikirkan, dia takut jika ada kultivator lain yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia akan benar-benar terbawa oleh pujian. Orang-orang di sekitarnya tampak berdiri berantakan, tapi mereka masih samar-samar membentuk lingkaran di sekitar Hanli. Meskipun sebagian besar tersenyum, jelas tidak akan membiarkan Hanli pergi dengan mudah. Ini, Hanli memasang tampang bingung, menyentuh dagunya, dan bergumam. Ketika Yu Kuohai melihat ini, dia merasa percaya diri di dalam hatinya, jadi dia menatap Penatua Yang. Penatua Yang mengerti dan segera berkata, ya, Penatua Yang. Rekan Daoisi, kamu tidak punya tempat untuk pergi sekarang. Kamu seperti lalat tanpa kepala di dunia rahasia ini. Alih-alih berlarian tanpa tujuan, kenapa kamu tidak menjelajah bersama kami? Kami memiliki lebih banyak orang dan kekuatan, jadi itu akan lebih aman. Daoisi sangat ragu-ragu. Mungkinkah kamu memandang rendah Ling Xiao Arc, Fierce Light City, dan lembah King Su kita? Tanpa menunggu Hanli berbicara, ekspresi Vali Master Fu tiba-tiba tenggelam saat dia berbicara. Hehe, aku sangat tersanjung menerima bantuan semua orang. Jika itu masalahnya, saya bersedia pergi dengan Anda. Saya tidak meminta imbalan yang murah hati, saya hanya ingin bekerja keras untuk Anda. Hanli mengangguk dan merenung sejenak sebelum menangkupkan tinjunya. Hei, orang ini cukup pintar. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya nanti, kita juga bisa membiarkannya hidup. Master Fu melihat ini dan sedikit terkejut, jadi dia diam-diam mengirimkan pesan kedua lainnya. Haha, rekan Taoisi dapat yakin bahwa selama kamu melakukan yang terbaik untuk membantu kami tentu saja tidak akan membiarkanmu menderita. Yu Kuohai tertawa keras. Hanli mendengarkan ini dan mengangguk dengan senyum konyol. Wajahnya penuh ketakutan dan rasa syukur. Setelah bertukar sapa, semua orang berangkat lagi,
menuju ke kedalaman dunia rahasia. Rekan Taoishi, kamu datang ke arah yang berbeda dari kami. Apakah kamu tidak mendapatkan apa-apa di sepanjang jalan? Penatua yang tiba-tiba bertanya. Jika Anda tidak memberi tahu saya sekarang, saya tidak akan tahu bahwa saya memasuki dunia rahasia. Saya bahkan tidak berpikir untuk mencari harta karun. Tidak lama kemudian, saya bertemu dengan binatang logam itu dan dikejar olehnya. Aku bahkan tidak ingat bagaimana aku sampai di sini. Wajah Han Li menunjukkan sedikit rasa malu saat dia berkata, "Lupakan, nanti, kita akan bergerak bersama, jadi kita tidak akan mengalami kesulitan seperti itu." Yu Kuohai melambaikan tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak semuanya." Han Li mengatupkan kedua tangannya dan berkata, Yu Kuohai dan yang lainnya melihat bahwa Han Li masih sangat berhati-hati. Mereka saling memandang dan memandang rendah dirinya. Mereka hanya berpikir jika ada kebutuhan di masa depan, mereka akan menggunakan pria parubaya yang jujur ini sebagai umpan meriam. Setelah itu, mereka semua memperkenalkan diri, bertukar sapa, lalu berangkat lagi. Kelompok itu bergerak maju di sepanjang jalur hutan. Awalnya, Han Li tetap diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa 8 dari 10 kalimat mengutuk orang-orang yang mencoba mencuri harta karun itu. Adapun 2 kalimat yang tersisa, itu juga tidak bagus. Hanya saja targetnya telah berubah menjadi Sekte Pedang Surgawi dan Sekte Air Surgawi. Rekan Taoishi, selain kita, apakah ada orang lain dari Sekte Pedang Surgawi dan Sekte Air Surgawi di alam rahasia ini? Han Li menemukan kesempatan untuk menyela. Yu Kuohai awalnya tidak ingin mengganggunya, tetapi melihat ketakutan di wajahnya, dia takut dia akan membuatnya takut lagi. Dia hanya bisa berkata, "Rekan Taoishi, jangan takut. Alam rahasia ini sangat besar. Meskipun kedua sekte itu kuat di luar, tidak banyak orang yang masuk kali ini. Mereka tidak dapat memonopoli segalanya. Kami memiliki peluang sendiri." Itu benar. Jika ada perselisihan di masa depan, kita bisa bersekutu dengan Sekte Angin Kuning dan Rumah Wewangian Hitam. Banyak sebutir pasir dapat membangun sebuah menara. Bahkan 2 sekte besar ini harus mewaspadai kita, kata Master Fu. Bagus, bagus. Han Li buru-buru mengangguk dan berkata sambil menghela nafas lega. Melihatnya seperti ini, Master Fu tidak bisa menahan senyum mengejek, tapi dia segera menyembunyikannya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Han Li sama sekali tidak peduli dengan orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi dan Sekte Air Surgawi. Dia lebih khawatir tentang apakah Kimozi dan orang-orang dari Istana Abadi berada di alam rahasia ini. Bolehkah saya bertanya apakah ada orang lain selain Sekte Pedang Surgawi dan Sekte Air Surgawi? Dan kekuatan apa yang harus saya beri perhatian khusus? Han Li menggaruk kepalanya, seolah memikirkan sesuatu, dan bertanya lagi. Mengapa kamu begitu cerewet, rekan Taoishi? Apa gunanya mengetahui hal ini? Master Fu berkata dengan tidak sabar. Rekan Taoishi, saya tidak takut tidak tahu siapa Anda. Jika saya secara tidak sengaja menyinggung seseorang yang seharusnya tidak saya lakukan, bukankah saya akan menyebabkan masalah bagi Anda semua dengan sia-sia? Han Li berkata dengan marah. Rekan Daoishi, ini poin yang bagus. Kita harus memperhatikannya. Tapi selain orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi dan Sekte Air Surgawi, selama yang lain tidak secara aktif memprovokasi kita, kita bisa mengabaikan mereka. Penatua yang mengangguk dan berkata. Mendengar ini, Han Li menghela nafas dalam hatinya. Itu sama baiknya dengan tidak mengatakan apa-apa. Tapi dari kata-kata mereka, bisa dilihat apakah Kimozi dan orang-orang dari Istana Abadi ada di sini atau tidak, setidaknya mereka tidak menunjukkan wajahnya. Jika tidak, dengan status dan tingkat kultivasi pihak lain, orang-orang ini tidak akan begitu tenang. Adapun situasi spesifiknya, dia hanya bisa mengikuti mereka dan melihat.
Han Li tidak bertanya lagi. Orang-orang lainnya tampaknya memiliki pemikiran sendiri, dan kelompok itu menjadi tenang. Semua orang diam-diam berjalan di hutan selama beberapa jam, dan akhirnya aula Vermilion yang megah muncul di depan. Ketika Yu Kuohai dan yang lainnya melihat aula, mereka tidak menunjukkan banyak kegembiraan. Sebaliknya, mereka semua tegang, karena takut itu adalah aula lain yang tidak berguna yang telah dijarah. Ketika semua orang datang ke depan aula, Yu Kuohai maju untuk memeriksa sejenak, dan menghela napas lega. Dia berkata, untungnya, batasannya masih ada. Rekan Taoishi, bukankah kamu pandai melanggar batasan? Mengapa kamu tidak melihat batasan macam apa ini? Penatua yang memandang Han Li sambil tersenyum dan berkata, oke, biarkan aku mencoba. Han Li tahu bahwa ini adalah ujian lain dari pihak lain, jadi dia mengibaskan lengan bajunya dan berpura-pura memamerkan keahliannya. Dia berjalan ke pintu aula, dan melihat ke atas dan ke bawah. Dia melihat ada pelat besi bundar yang diukir dengan pola dua binatang aneh, kepala ke ekor, dan 8 jimat petir terukir di piring itu. Sekilas Han Li mengenali 8 jimat itu. Mereka mewakili 8 dewa guntur yang legendaris, dan binatang Yin dan Yang di tengah adalah binatang Yin dan Yang. Namun, dia tidak segera berbicara. Sebaliknya, dia menggaruk telinganya dan merenung, seolah dia bingung. Yu Kuohai sedikit tidak sabar, dan bertanya, rekan Daoishi, bisakah kamu mengenalinya atau tidak? Bisakah kamu memecahkannya? Jika Anda tidak bisa, maka saya akan mematahkannya dengan paksa. Rekan Taoishi, ini, aku bisa mengenali Yin dan Yang binatang di pelat besi, tapi aku tidak tahu banyak tentang jimat di sekitarnya. Aku hanya tahu bahwa ini adalah batasan. Jika aku mematahkannya dengan paksa, saya takut pembatasan akan diaktifkan, dan seluruh aula akan dihancurkan oleh guntur dan kilat. Jika itu terjadi, saya tidak akan mendapatkan apa-apa, kata Han Li ragu-ragu. Oh, apakah itu benar? Yu Kuohai berkata dengan ragu. Rekan Taoishi, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Maka kamu akan tahu apakah itu teknik petir atau bukan, kata Han Li sambil tersenyum masam. Ekspresi Yu Kuohai berubah lagi. Akhirnya, dia tersenyum dan berkata, saya bersedia untuk mempercayai kata-kata rekan Daoishi. Tapi apakah Anda punya ide tentang cara untuk memecahkan batasan ini? Aku harus mencobanya dulu. Siapa yang bisa melakukannya untukku? Han Li memandang kerumunan dan berkata. Ketika semua orang mendengar ini, mereka pertama kali saling memandang dengan cemas. Pada akhirnya, mereka semua menatap Han Li. Semuanya, kata Han Li dengan senyum masam. Karena rekan Taoishi adalah orang yang melanggar batasan, yang terbaik bagimu untuk mencobanya sendiri, kata penatua yang sambil tersenyum. Mendengar ini, yang lain mengangguk setuju. Jika itu masalahnya, maka mundurlah. Lagi pula, itu adalah batasan surgawi. Sulit untuk mengatakan seberapa kuat itu, Han Li berkata kepada kerumunan dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Orang-orang lainnya segera mundur lebih dari 100 kaki. Punggung Han Li menghadap kerumunan. Dia tersenyum dan mulai melanggar batasan. Bagi Han Li, tidak sulit untuk mendobrak larangan tersebut. Setelah selusin napas, dia menghubungkan guntur penangkal iblis ilahi di tubuhnya dengan batasan untuk membukanya. Namun, dia tidak mengeluarkan suara. Sebaliknya, dia membangunkan Refined Firibird dan diam-diam membiarkannya masuk melalui celah di antara pintu. Setelah selusin napas, sinar listrik perak tiba-tiba meledak di bawah tangan Han Li. Dengan boom, seluruh tubuhnya terbang keluar. Semua orang cukup terkejut melihat ini, dan tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa seberkas cahaya perak telah terbang keluar dari petir sebelum menghilang ke lengan baju Han Li. Han Li terbang lebih dari 100 kaki jauhnya dan jatuh dengan keras ke tanah. Pakaiannya robek dan dia tampak seperti menderita kerugian besar.
Penatua Yang dan yang lainnya hanya meliriknya. Melihat pintu aula sudah terbuka, mereka semua berebut untuk terbang ke aula utama. Namun, setelah beberapa saat, terdengar ledakan kebisingan dan kutukan. Han Li sedikit terkejut mendengar ini, dan dia berkomunikasi dengan esens Flamefire Raven secara telepati. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk meninggalkan beberapa untuk mereka? Namun, tidak ada tanggapan dari Refined Flame Firebird. Setelah menelan inti api 9 matahari, ia menjadi linglung. Sepertinya belum bangun. Ketika Han Li melihat ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mencari tempat untuk duduk. Setelah beberapa saat, kerumunan dengan enggan keluar dan datang ke sisi Han Li. "Rekan Si, apakah kamu baik-baik saja?" Penatua Yang tiba-tiba teringat Han Li. Dia melangkah maju dan bertanya. "Tidak ada yang serius. Itu hanya luka yang dangkal." Han Li membentangkan telapak tangannya yang hitam. Master Fu mengerutkan kening dan mengutuk, "Sungguh sial. Bahkan tidak ada kentut di aula dengan semua batasan yang ada. Rekan Si, tidak apa-apa, kita tidak mendapatkan apa-apa kali ini. Ayo masuk lebih dalam. Pasti ada sesuatu yang baik menunggu kita," kata Yu Kuohai sambil membantu Han Li bangkit dari tanah. "Terima kasih banyak," Han Li berkata dengan penuh terima kasih. Setelah rombongan beristirahat sejenak, mereka melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, mereka menemukan beberapa bangunan, yang semuanya Han Li hancurkan sementara yang lain mencari harta karun. Tentu saja, mereka tidak dapat memperoleh harta apapun, tetapi dapat dikatakan telah memperoleh beberapa keuntungan. Waktu berlalu dan beberapa hari berlalu. Han Li dan yang lainnya akhirnya melewati pegunungan dan tiba di ngarai abu-abu. Kabut di lembah bergulir. Dari jauh, mereka bisa melihat menara abu-abu besar. Itu seperti pilar raksasa yang menopang langit. Menara ini terlihat luar biasa. "Ayo pergi dan lihat." Yu Kuohai melihat menara abu-abu dari jauh dan wajahnya berseri-seri. Dia segera memanggil yang lain untuk mempercepat dan segera tiba di depan menara. Menara abu-abu itu sederhana dan tanpa hiasan. Tingginya puluhan mil dan ukurannya hampir sama dengan pegunungan di dekatnya. Ketinggian menara jauh lebih tinggi dari pegunungan di dekatnya. Pola dalam bentuk petir abu-abu terukir di permukaan pagoda, dan dari waktu ke waktu, petir abu-abu akan menyembur keluar darinya, menari di sekitar pagoda seperti ular liar. Dimanapun petir mencapai, kehampaan akan bergetar, seolah-olah bisa terkoyak kapan saja. Di puncak menara, api emas besar menyala. Nyala api yang mengamuk sama menyilaukannya dengan matahari. Namun, meskipun bola api itu sangat terang, itu juga memberikan perasaan ilusi, seolah-olah ada di ruang lain dan tidak mungkin dijangkau. Saat kelompok itu mendekati menara abu-abu, kegembiraan di wajah Yu Kuohai dan yang lainnya langsung menghilang. Pada saat ini, tanah di depan menara raksasa itu penuh sesak dengan orang. "Huff, kenapa kalian semua ada di sini?" Yu Kuohai mengerutkan kening dan mendengus. Han Li tidak peduli dengan kerumunan di lapangan. Dia melihat api keemasan di puncak menara. Di dalam nyala emas, dia bisa merasakan fluktuasi hukum waktu, bergulir bersama nyala api. Namun, kekuatan hukum waktu ini sepertinya dipenjara oleh sesuatu, dan hanya beberapa gempa susulan yang bocor. Meskipun itu hanya sedikit gempa susulan, Han Li masih bisa merasakan kekuatan hukum waktu yang tak tertandingi di dalamnya. Jejak kegembiraan melintas di matanya. "Ayo turun, rekan Si, karena kamu takut mendapat masalah, ingatlah untuk berhati-hati dengan kata-kata dan tindakanmu nanti," kata Yu Kuohai, lalu menoleh ke Han Li di sampingnya. "Simu masih linglung. Sekarang Simu juga ada di sisinya, akan merepotkan jika dia mendapat masalah." "Iya, ya," Han Li mengangguk dengan cepat. Di depan menara abu-abu, tim aliansi pada dasarnya telah berkumpul. Lei Yus, Su Qian,
dan para pemimpin lain dari beberapa pasukan yang telah tiba kini berkumpul di depan sebuah pintu batu besar yang tertutup di bagian bawah menara. Di atas pintu batu tertulis 3 kata besar, Menara Waktu. Pintu batu itu berwarna hitam keabu-abuan, dan permukaannya juga bertuliskan pola guntur dan kilat yang lebat. Ada juga petir yang terjalin, membentuk tirai abu-abu guntur dan kilat, mengeluarkan suara mendesis yang mengerikan. Lei Yus, Su Qian, dan yang lainnya sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Omong-omong, Han Li berpura-pura menjadi orang bodoh di sepanjang jalan, tetapi dia berhasil menanyakan banyak informasi. Dia pada dasarnya memiliki informasi tentang Lei Yus dan yang lainnya di dalam hatinya. Dia menatap mereka sebentar dan dengan cepat memalingkan muka. Ketika orang-orang dari Ling Xiao Arc, King Su Valley dan Fierce Light City mendarat, mereka tidak menarik banyak perhatian dari kerumunan di bawah. Sebagian besar orang melirik mereka dan mengalihkan pandangan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mereka terus melihat ke menara dan dengan bersemangat berdiskusi di antara mereka sendiri. Pada saat ini, di sudut kerumunan yang tidak mencolok, Lan bersaudara berdiri berdampingan. Aku tidak menyangka akan ada menara raksasa di kedalaman alam rahasia. Harta karun yang ditinggalkan oleh Tai Sui Sang Surgawi kemungkinan besar ada di sini. Lan Yuanzi menatap menara abu-abu, matanya berkilat dengan sedikit cahaya panas. Meskipun tujuan Lan bersaudara datang ke Golden Origin Celestial Realm adalah untuk menangkap Han Li, secara alami tidak ingin melepaskan kesempatan sebesar itu di depan mereka. Kekuatan guntur dan kilat di menara ini sangat mengerikan. Tahukah kamu jenis guntur dan kilat itu? Lan Yan juga melihat ke menara abu-abu dengan rasa ingin tahu saat bertanya. Itu seharusnya semacam guntur yin. Aku tidak tahu banyak tentang kekuatan guntur dan kilat, Lan Yuanzi setengah dari kata-katanya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Cahaya biru menyala di telapak tangannya, dan cermin bundar biru muncul. Permukaannya diselimuti lapisan cahaya biru yang berkelap-kelip seperti gelombang air. Kakak, mata Lan Yan berbinar. Ini Han Li. Lan Yuanzi juga terlihat senang dan segera melakukan segel tangan untuk menunjuk cermin bundar. Pada saat yang sama, begitu Han Li mendarat, hukum waktu di tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi, seolah dipicu oleh sesuatu. Seseorang menggunakan alat sensor abadi untuk mendeteksiku. Dia terkejut dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia segera menggunakan teknik keheningan Myriad Apertures untuk menutup semua Immortal Apertures-nya dan pada saat yang sama menggunakan teknik dunia fantasi 5 elemen utama. 5 helai hukum waktu terjalin satu sama lain, membentuk keberadaan seperti segel yang tersembunyi di bagian terdalam tubuhnya. Kekuatan spiritual abadi dalam tubuh Han Li juga tertahan, tidak membiarkan jejaknya keluar. Sebagai metode kultivasi terbaik, teknik dunia fantasi 5 elemen utama tidak hanya kuat tetapi juga sangat brilian dalam menyembunyikan aura seseorang. Sekarang kultivasi Han Li telah mencapai puncak dewa primordial tahap akhir, berbagai efek magis dari teknik dunia fantasi 5 elemen utama secara bertahap ikut bermain. Di sisi lain, Lan Yuanzi sedang melakukan segel tangan, segera mengaktifkan cermin bulat biru. Namun, fluktuasi pada cermin bulat biru itu tiba-tiba menghilang dan kembali ke keadaan semula. Lan Yuanzi tercengang, tapi akhirnya menerima kenyataan dan berhenti. Apa yang salah? Apa aku salah merasakan? Lan Yan bertanya dengan sedikit cemberut. Cermin Heaven Sensei tiba-tiba kehilangan rasa Han Li. Sepertinya dia merasakan seseorang mendeteksinya dan menyembunyikan auranya. Orang ini sangat waspada, kata Lan Yuanzi perlahan dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Bagaimana itu bisa terjadi? Cermin Heaven Sensei adalah harta berharga yang dianugerahkan oleh guru. Bahkan Grand Zenith Heavenly mungkin tidak bisa lepas dari deteksi cermin Heaven Sensei, kata Lan Yan dengan heran. Tampaknya Han Li ini benar-benar tidak sederhana. Namun,
perjalanan ini tidak sepenuhnya sia-sia. Setidaknya aku bisa memastikan bahwa Han Li ada di dekat sini. Murid Lan Yuanzi menyusut saat dia melihat kerumunan yang ramai di sekitarnya. Itu benar, apalagi rombongan yang baru datang sangat mencurigakan. Begitu mereka tiba, Heaven Sensei Mirror langsung bereaksi. Kemungkinan besar Han Li bersembunyi di antara mereka. Lan Yan melirik murid-murid dari 3 sekte utama. Sangat mungkin, tapi kita tidak bisa sepenuhnya mengabaikan yang lain. Lan Yuanzi mengangguk sambil berpikir. Lan Yan mengangguk dan hendak melanjutkan penyelidikan. Jangan bertindak gegabah. Kami saat ini tidak dapat memastikan identitas Han Li, dan pihak lain seharusnya tidak menemukan kita. Saat ini, kami akan berkompetisi dalam daya tahan dan keterampilan observasi dengannya untuk melihat siapa yang dapat menemukannya terlebih dahulu. Saya menolak untuk percaya bahwa dia akan dapat sepenuhnya menyembunyikan auranya. Lan Yuanzi segera menghentikan Lan Yan dan mengungkapkan senyum sinis. Dengan kakak laki-laki mengambil tindakan, cepat atau lambat Han Li akan ditangkap. Sekarang dia telah dengan bijaksana menyerahkan dirinya ke depan pintu kita, itu telah menyelamatkan kita dari banyak masalah. Lan Yan memandang ekspresi Lan Yuanzi dengan kagum. Siapa yang bisa merasakanku? Kimozi. Rasanya tidak seperti itu. Jika Kimozi memiliki metode penginderaan seperti itu, dia akan menggunakannya lebih awal. Atau orang lain, seperti Lan bersaudara dari kuil Jiuyuan. Di sisi lain kerumunan, Han Li menyembunyikan auranya. Pikirannya berpacu saat dia melihat kerumunan di sekitarnya tanpa mengedipkan mata. Itu dia. Pandangannya tiba-tiba berhenti di tubuh seorang pemuda, tetapi dia dengan cepat memalingkan muka. Dia tidak melihat terlalu lama untuk menghindari menarik perhatian pihak lain. Orang itu adalah Xiong San, yang berdiri di tepi kerumunan dengan sekelompok kultivator nakal. Meskipun Han Li hanya sekali melihatnya terburu-buru di Istana Dewa Asal Emas, dia memiliki kesan yang mendalam tentang dia. Tidak mungkin dia salah. Meskipun orang ini terlihat asing, dia memberiku perasaan yang sangat familiar. Siapa dia? Dan karena dia ada di sini, maka Kimozi juga pasti ada di sini. Mungkinkah orang yang tadi benar-benar Kimozi? Han Li tidak berani bertindak gegabah ketika mengetahui bahwa Kimozi ada di sini. Dia terus berpikir, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat dan dia telah mencapai puncak alam Dewa Tai, dia tidak yakin bahwa dia dapat melarikan diri tanpa cedera dari Dewa Zenith Heaven waktu seperti Kimozi. Selain itu, jika Lan bersaudara dari kuil Jiuyuan ada di sini, akan sangat merepotkan. Saat Han Li memikirkan semua jenis situasi, Yu Kuohai dan dua lainnya mengatur tim mereka dengan benar dan sampai di gerbang batu menara raksasa. Pemimpin aliansi, oh, Taois Yu, Penatua Yang, Tuan Lembah Fu, bagaimana panennya? Lei Yus melirik mereka bertiga dan bertanya. Jangan sebut-sebut. Sepanjang jalan, hampir semuanya telah dijarah. Brengsek, Yu Kuohai berkata dengan marah. Daois Yu, jangan pedulikan. Untungnya, batasan pagoda waktu masih utuh. Harta karun di dalamnya seharusnya tidak diambil. Hanya saja formasi 1000 guntur di gerbang tidak mudah ditembus. Kami sedang mendiskusikan tindakan pencegahan. Para Taois, kalian semua adalah orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan. Karena Anda di sini, Anda dapat melihat bersama. Lei Yus mengangguk tanpa komitmen dan berkata. Yu Kuohai dan dua lainnya saling berpandangan saat mendengar ini. Dalam hal melanggar batasan, dengan Taois Lei di sini, kami tidak memiliki hak untuk berbicara. Karena Taois Lei telah mengenali nama pembatasan di gerbang, Anda pasti memiliki rencana yang matang untuk memecahkannya, bukan? Master Fu berkata dengan hormat. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya memiliki rencana yang matang. Namun, saya membutuhkan bantuan semua orang, kata Lei Yus sambil tertawa. Tidak masalah. Taois Lei, beritahu kami jika kamu butuh sesuatu.
Yu Kuohai dan yang lainnya segera menepuk dada mereka dan berkata, "Kalau begitu, kita harus menyusahkan semua orang. Kita perlu melakukan ini dan ini." Mata Lei Yus berkilat dengan sedikit kepuasan saat dia berkata. Diskusi berlangsung selama setengah jam sebelum mereka bubar. Kemudian, masing-masing merekrut tenaga kerja. Hampir 100 orang dikerahkan untuk mengukir pola formasi di tanah di depan menara raksasa dan menyiapkan alat formasi.